Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah jua. Kita semuanya pasti kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr. Refli Harun. Dan kiranya Allah menerima amal soleh dari Bapak Refli Harun dalam bentuk ribuan karya YouTube yang sangat mencerahkan umat dan bangsa ini, dan kiranya Allah memaafkan segala khilaf dan kesalahan Refli Harun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang besar, rasa sabar, dan juga tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi ujian yang terjadi karena izin Allah itu. Dan tentu kita semua merasa kehilangan dengan kepergian Refli Harun, seorang akademisi dan YouTuber yang berbasiskan ilmu pengetahuan hukum, ahli tata negara. Dan tentu setiap orang akan merasakan kematian sebagaimana ayat-ayat kauniyah yang terkembang di alam ini sudah mengajarkan betapa Jenderal Sudirman wafat dalam 34 tahun. Pahlawan nasional Wahid Hashim wafat dalam usia 40 tahun. Wage Rudolf Supratman wafat dalam usia 36 tahun. Raden Ajeng Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Profesor Dr. Azumardi Azra Profesor Dr. Azumardi Azra wafat dalam usia 67 tahun, dan kemarin baru saja wafat dalam 25 Desember 2022 Bapak Ridwan Saidi dalam usia 80 tahun. Quran menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sungguhnya pahala-pahalamu akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nari. Siapa yang dilepaskan, dibebaskan, dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia orang yang sukses, yang sejati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Moga-moga kita bisa memetik hikmah dalam setiap kejadian dan kematian, dan cepat atau lambat Bapak Refli Harun akan wafat. Dan kita semua akan wafat juga, suka atau tidak suka. Dan biasanya orang menghindar dari kematian, tetapi Rasulullah mengingatkan orang yang paling cerdas, akyasun nas, orang yang paling cerdas ialah orang yang selalu zikrul maut, mengingat kematian dan mempersiapkan amal ibadah, karya yang diridhoi Allah sebelum kematian itu tiba. Sementara orang yang ajas, orang yang akalnya lemah, yang orientasi kehidupannya lemah adalah orang yang ingin masuk surga tanpa amal, tanpa persiapan.
Moga-moga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kematian, termasuk insya Allah satu saat kematian dari Refli Harun dan juga kematian dari bapak, ibu, kakak, adik, dan saya dan kita semua. Moga-moga kita bisa selamat meniti kehidupan di dunia yang sementara dan penuh tipuan ini, dalam kehidupan yang al-hayatul faniyah, hidup yang sementara. Dan moga-moga kita berhasil selamat menyeberang sampai al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi dan tidak pernah mati-mati lagi di akhirat kelak. Al-hayatul baqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasang bekesting yang ketiga, yaitu yang paling kanan, tiang dari Bapak Rudi Rahmanto senilai 7 juta rupiah, wakaf satu tiang masjid 6 syuhada, akan dipasang sekarang bekestingnya, yaitu papan cornya. Kita lihat Pak Hasan, harusnya rokoknya itu dicopot dulu di bibirnya itu Pak Hasan. Oh, ini sedang diangkat oleh Pak Erik bekestingnya ya. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pekerjaan yang paling sulit ini ya. Jangan sampai dia terpeleset jatuh ke bawah. Itu bekesting itu setinggi 4,5 meter. Jangan minggir-minggir. Awas, di belakang. Jangan ke belakang. Ke tengah, Rik. Takutnya dia nggak sadar, kakinya terus menginjak bukan lantai tapi udara kosong ya. Jangan terlalu minggir, Rik. Sini. Mundur sana. Perlu satu kerjasama yang fokus ya. Rupanya sebelahnya masih kosong dan dimasukkan casting itu ke anyaman besi 13 ulir
setinggi sudah masuk, alhamdulillah, setinggi 4,5 meter. Ini tiang wakaf dari Bapak Rudi Rahmanto, alhamdulillah. Nanti setelah itu ditutup, dipaku, dan setelah dicor dibiarkan seminggu, kemudian dibongkar lagi papannya untuk begesting. Itu rangkanya untuk bikin tiang yang ketiga, jadi penghematan kayu dan rangka kayu ini. Begesting ini tidak perlu bikin lagi untuk menghemat biaya. Di efisiensi biaya dengan tingkat efektivitas pekerjaan yang hampir sempurna, tapi biayanya diminimalkan. Pak Narto, hati-hati, tetap fokus, tetap waspada. Padang, jangan pulang, Padang. Masakan Padang aja lali. Besok hari pertama ya. Iya, Pak. Masakan Padang Jolali buka hari pertama, hari Minggu. Jadi nanti makan siangnya, insya Allah masakan Padang Jolali. Besok. Oke, makan gratis. Iyalah, gratis. Pekerja-pekerja, orang yang bikin masjid itu orang-orang mulia, harus dimuliakan dengan nasi Padang. Saya tadi belanja 3 kilo daging dan nangka, sudah matang jam 10 hari ini untuk persiapan bisa dijual besok. Tinggal goreng ikan sama ayam. Itu kita kerja langsung kirim angkut. Biar dikirim, Pak. Ya, sebentar. Nanti habisin berat buat bikin. Jadi praktis ya, 3 tiang sudah selesai dan mungkin hari ini pengecoran habis lohor atau setelah lohor mungkin. Jadi yang tiang tengah adalah amal jariah atau sedekah dari Bapak Tengku Fahmi Asegaf. Sementara yang kiri kanan itu dari orang yang sama, yaitu Bapak Rudi Rahmanto. Yang satu, yang dua, yang tiga, dan alhamdulillah sudah tersedia dana untuk 9 tiang ya, dari para donatur. Yang terakhir tiang ke-6 789 dari Ibu Murni nah, dari Ibu Murni Surabaya yang mengirimkan dana untuk tiang 6 3 juta dan dana 789 15 juta untuk 3 tiang terakhir. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah menerima dan membalas ya sedekah amal jariah dari para donatur di seluruh dunia.
you wish someone else I